Apa yang terjadi ketika fiksi menyadari bahwa dirinya hanyalah sebuah cerita? Dan apa yang akan terjadi ketika sebuah kesadaran bangkit dari kematian hanya untuk menghancurkan batas antara realitas dan kegilaan? Malam ini aku akan membawa kamu ke dalam dua kisah yang berbeda. Yang satu, seorang detektif fiksi yang bisa melompat keluar dari naskahnya sendiri, yaitu SCP-3143 Murphy Loudon. Dan yang satu lagi, suara yang tak pernah berhenti berbisik, bahkan saat kau menutup telinga, SCP-3812 The Voice Behind Me. Dan bagaimana status dan kekuatan mereka dalam tiering system di berbagai forum. Nah, pertama-tama kita mulai dari SCP-3143. SCP-3143, objek kelas Euclid, adalah sebuah konstruksi intrafiksional. Suatu entitas yang tidak berasal dari dunia nyata, melainkan dari dalam fiksi itu sendiri. Ketika aktif, SCP-3143 memiliki kemampuan unik untuk sementara waktu meratakan sebagian kenyataan dan mengubahnya menjadi bentuk atau naskah atau alur cerita. Narasi yang tercipta selalu mengikuti gaya khasnya, yaitu dari fiksi noir dan hardboiled Amerika Utara, seperti karya-karya detektif kelam di era 1930-an. Saat memasuki fase ini, SCP-3143 akan mengambil peran sebagai tokoh utama dalam cerita, yaitu seorang detektif pribadi dari tahun 1930-an yang disewa untuk memecahkan sebuah kasus misterius. Selama proses ini berlangsung, setiap individu atau objek yang terkena dampaknya akan menjadi karakter di dalam cerita tersebut. Mereka pun mulai menunjukkan kepribadian dan perilaku yang sesuai dengan gaya fiksi noir, yaitu sinis, keras kepala, dan penuh dengan lapisan misteri. Narasi ini akan terus berjalan sampai SCP-3143 menyelesaikan kasusnya dengan cara yang sesuai dengan kaidah genre. Ketika akhir cerita tercapai, realitas akan kembali seperti semula. Namun anehnya, kejadian-kejadian dalam narasi tersebut tetap meninggalkan dampak nyata. Meskipun orang-orang yang terlibat biasanya tidak mengingat apapun yang telah terjadi selama dalam cerita tersebut. Keberadaan SCP-3143 pertama kali diketahui pada tahun 2005 setelah insiden pelarian anomali dari fasilitas Site-95. Namun baru pada tahun 2012, Departemen Patafisik milik Foundation bekerja sama dengan Departemen Analitik berhasil melakukan kontak dan menangkap anomali ini, setidaknya untuk sementara. Sementara itu, seorang sosok bernama Murphy Loudon diidentifikasikan sebagai SCP-3143-E, diduga sebagai pencipta atau penulis asli dari konstruksi aneh ini. Namun sejauh ini keberadaannya masih misterius dan belum dapat dikonfirmasi. Upaya untuk sepenuhnya mengamankan SCP-3143 masih berlangsung hingga kini. Sebuah bot khusus milik Foundation bernama Ayo Ismeta ditugaskan untuk memantau komunitas fiksi daring guna mendeteksi tanda-tanda kemunculan SCP-3143. Jika terdeteksi, seseorang anggota resmi dari Patafisik Departemen akan ditugaskan untuk membongkar struktur naratifnya dan menetralkan ancamannya. Meskipun eksperimen awal dengan SCP-3143 belum sepenuhnya berhasil, proyek ini tetap dianggap sebagai uji coba yang sangat penting, terutama untuk menguji kapabilitas Dr. Halm dan Departemen Patafisik. Oleh karena itu, direkomendasikan agar divisi ini tetap dipertahankan dalam struktur Foundation, karena mereka mungkin akan sangat berguna, khususnya dalam merancang langkah-langkah kontranaratif dan metafiksi di masa depan. Lagi pula, mempertahankan departemen fiktif dengan pegawai fiktif itu tidak membebani anggaran. Saran lainnya adalah agar dokumen tentang SCP-3143 tidak diubah lagi, meski terdapat beberapa ketidakkonsistenan di dalamnya. Seperti kenyataan bahwa Murphy Loudon dan naskah berjudul It Always Rain mungkin tidak pernah benar-benar ada. Melakukan pengeditan lebih lanjut justru dikhawatirkan dapat menarik perhatian dari SCP-3143 itu sendiri. Sebagai penutup, disarankan agar SCP-3143 untuk sementara waktu tidak diganggu lagi. Meskipun kita sudah mempelajari banyak hal tentang entitas ini, ia juga telah mempelajari banyak hal tentang kita, sampai benar-benar dipahami bagaimana kemampuan naratifnya bekerja. Tindakan lanjutan untuk mengamankannya bisa jadi sangat berbahaya. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah pernyataannya di dalam wawancara terakhir, yaitu, "Kalian pikir aku ini fiktif?" Lucu, karena aku juga merasa kalian semua itu fiktif, sama sepertiku. Dan sebagai tambahan, SCP-423 dilaporkan hilang. Ada dugaan bahwa kejadian ini berkaitan dengan eksperimen terakhir yang kita lakukan terhadap SCP-3143. Penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan dan informasi tambahan akan segera dilaporkan jika ditemukan. Dalam VSB, kekuatan dan kemampuannya diuraikan sebagai berikut, yaitu dia bisa memanipulasi plot,
manipulasi pikiran yang menyebabkan mereka yang diratakan menunjukkan kepribadian tertentu, manipulasi memori, entitas yang terlibat tidak memiliki ingatan tentang peristiwa tersebut, manipulasi teknologi, atau semua perangkat perekam di dalam area gagal saat SCP-3143 aktif. Teleportasi sebagai bagian dari cerita dapat memindahkan dirinya dan orang lain ke adegan baru. Pembelokan realitas, yaitu meratakan sebagian realitas menjadi narasi, peristiwa dalam narasi tersebut kemudian diterapkan ke realitas. Tahan terhadap manipulasi teks, manipulasi data, manipulasi plot, manipulasi memori, manipulasi pikiran, dan penghapusan keberadaan atau kebal terhadap semua kemampuan SCP-3043. Potensi serangan itu berada di tingkat hypoforce tinggi dan kecepatannya tidak diketahui, daya tahannya juga tingkat hypoforce tinggi, stamina tidak diketahui, dan jangkauannya atau jarak dekat dengan standar secara fisik, kemungkinan puluhan meter dengan revolver, kemungkinan kilometer dengan peralatan realistis. Dia memiliki kelemahan, yaitu jika didekonstruksi secara harfiah, narasi yang diciptakan SCP-3143 dapat dibentuk kembali menjadi narasi yang tidak mengikuti arahan SCP-3143. Namun SCP-3143 dapat merekonstruksi narasinya untuk mendapatkan kembali kendali. Dalam forum VSB, SCP-3143 berada di tier 11E. Omniversal Battlefield Wiki dia berada di tier 10A. Lalu di Character Stat and Profile Wiki dia berada di tier 11B hingga 1S. Nah, di sini kita tidak akan membahas SCP-3143 yang berada di tier 1 karena itu berasal dari Chinese branch yang dikenal dengan nama Lou Murphy. Sedangkan yang kita bahas adalah versi kanonnya. Lalu kenapa SCP-3143 ini berada di tier 10-11? Jadi, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu tier 11. Tier 11 atau tier infinitesimal adalah tingkatan yang tidak memiliki nilai joule. Tingkatan ini berkaitan dengan karakter atau objek yang dapat menciptakan atau menghancurkan atau mempengaruhi keseluruhan struktur alam semesta berdimensi lebih rendah atau lapisan tingkat realitas yang lebih rendah. Harap perhatikan bahwa keberadaan sebagai gambar atau yang terbuat dari data informasi tidak dapat diperingkatkan pada tingkatan ini karena makhluk tersebut masih 3 dimensi, tetapi dalam skala yang sangat kecil. Sedangkan tier 11 memiliki 3 tingkatan juga, yaitu tier 11C atau tingkat hypoforce rendah, yaitu karakter atau objek yang menunjukkan kekuatan yang setara dengan penghancuran atau penciptaan konstruksi 0 dimensi yang jauh lebih rendah dari ukuran apapun. Kemudian tingkatan 11B yang merupakan tingkatan hypoforce, yaitu karakter atau objek yang menunjukkan kekuatan setara dengan menghancurkan atau menciptakan konstruksi 1 dimensi yang jauh lebih rendah kualitasnya dalam ukuran apapun. Kemudian 11A atau tingkat hypoforce tinggi, yaitu karakter atau objek yang menunjukkan kekuatan yang setara dengan menghancurkan atau menciptakan konstruksi 2 dimensi yang jauh lebih rendah kualitasnya dalam ukuran apapun. Oke, kita akan masuk pada bagian penjelasan. Apa sebenarnya SCP-3143 itu? Dalam dokumen resmi, SCP-3143 tidak disebut sebagai entitas atau makhluk, melainkan sebagai sebuah intrafiksional konstruk atau sebuah konstruksi dalam fiksi, bukan makhluk hidup. Lalu kenapa tidak disebut sebagai intrafiksional entity? Nah, disinilah letak misteri yang sebenarnya. Untuk memahami SCP-3143 lebih dalam, kita harus memasuki ranah yang jarang dibahas, yaitu patafisik, metafiksi, dan batas kabur antara realitas dan cerita. SCP-3143 disebut intrafiksional konstruk, bukan entity ataupun being. Artinya dia bukanlah makhluk hidup atau karakter independen dalam dunia fiksi, tetapi sebuah struktur naratif atau pola konstruksi dalam cerita, semacam formula hidup dari genre tertentu. Dalam hal ini, noir fiction. Kemudian di sini dikatakan, usaha untuk mengamankan SCP-3143 masih berlangsung. Sebuah bot otomatis milik Foundation disebut IO Ismeta bertugas untuk memantau komunitas fiksi daring seperti forum SCP, Reddit, dan lain sebagainya untuk mendeteksi kemunculan ulang SCP-3143. Bila ditemukan, seseorang anggota resmi dari Departemen Patafisika akan ditugaskan untuk membongkar atau mengurai entitas tersebut. Nah, berbicara tentang patafisika, jika fisika mempelajari hukum alam dan metafisika mencoba memahami keberadaan di balik hukum itu, maka patafisik adalah mempelajari pengecualian, anomali, dan kemungkinan dunia yang bisa ada tetapi tidak ada, dengan gaya yang sering kali satir dan ironis. Patafisika diciptakan oleh penulis Prancis Alfred Jarry yang lahir di abad ke-19 sebagai parodi terhadap ilmu pengetahuan yang saat itu sedang serius. SCP Foundation menggunakan Departemen Patafisika sebagai bagian dari meta humor dan eksperimen naratif. Jadi kenapa SCP-3143 butuh penanganan patafisika?
Itu karena SCP-3143 adalah makhluk naratif yang eksis karena cerita. Ia menyusup ke dunia ini bukan secara fisik, tapi secara ide, cerita, atau tropes fiksi. Murphy Loudon atau SCP-3143-E adalah penulis dari SCP-3143, atau lebih tepatnya, figur yang muncul seolah-olah menulis cerita yang menjadi basis konstruksi SCP-3143. Namun berdasarkan dokumen SCP, Murphy Loudon sebenarnya tidak ada. Bahkan cerita yang dia tulis, It Always Rain, juga tidak pernah ada. Ini mengindikasikan bahwa Murphy Loudon sendiri adalah bagian dari fiksi. Dan syukurnya, ini menjadi pertimbangan bahwa SCP-3143 itu baik dan tidak melakukan tindakan keji terhadap SCP kesayangan kita, Anafabula. Dengan kata lain, SCP-3143 mulai menyadari bahwa semua yang mencoba menahannya termasuk The Foundation juga hanya karakter dalam cerita yang lebih besar. Ini membawa kita pada pertanyaan filosofis. Jika SCP-3143 adalah fiksi dan dia tahu dia itu fiksi, lalu bagaimana kalau kita juga fiksi yang sedang dibaca oleh orang lain? Apa kamu tahu rasanya saat merasa ada yang sedang mengikutimu, tetapi kamu tak pernah bisa menangkapnya atau melihatnya? Seperti ada yang berdiri di belakangmu, bernafas di tengkukmu, berbisik pelan, namun saat kau menoleh, tak ada siapapun. Untuk sebagian orang, itu hanya paranoia, tapi bagi dia, bagi makhluk ini, itu adalah kenyataan yang tak pernah berhenti menyiksa. The voice behind me. Begitulah mereka menyebutnya, sebuah entitas yang dulunya manusia biasa namun kini telah menjelma menjadi mimpi buruk bagi tatanan realitas itu sendiri. Jika SCP-3143 adalah fiksi dan cerita fiksi, maka SCP-3812 adalah makhluk yang menghancurkan struktur cerita itu sendiri. Ia tidak sekedar menembus fiksi, dia mengubah fiksi, mencabik realitas dan memutarnya sesuka hati. Kelas penahanannya Keter, kelas gangguan Eki, kelas resiko Danger. SCP-3812 saat ini hanya dapat ditahan sebagian. Tim dari gugus tugas Ganymede 66 atau Starlight Knights bertugas untuk memantau pergerakan SCP-3812 secara terus-menerus. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga zona eksekusi sejauh 5 km di sekeliling lokasi entitas ini. Pemimpin tim bekerja sama dengan staf peneliti di Site-86 diberikan kewenangan penuh atas seluruh aspek penahanan SCP-3812. Penahanan saat ini difokuskan pada upaya meminimalkan seluruh pengaruh SCP-3812 terhadap kawasan berpenduduk. Selain itu, penelitian terhadap seluruh kemampuan anomali SCP-3812 juga dilakukan guna merumuskan prosedur penahanan yang lebih menyeluruh. Tim keamanan informasi ditugaskan untuk mengawasi seluruh bentuk media digital guna mencegah penyebaran informasi luas tentang keberadaan SCP-3812. SCP-3812 merupakan entitas anomali yang memiliki kemampuan untuk mengubah realitas karena pengaruh laten yang dimilikinya terhadap struktur realitas. Mendeskripsikan SCP-3812 secara objektif hampir mustahil dilakukan. Diketahui bahwa entitas ini sebelumnya adalah manusia biasa bernama Sam Howell, seorang pria Afrika Amerika yang dinyatakan meninggal pada tahun 1996. Namun tak lama setelah kematiannya, sosok ini terlihat bangkit dari makamnya dan kemudian menghilang. Keberadaannya pertama kali menarik perhatian yayasan setelah keterlibatannya menyebabkan hancurnya sebuah gedung apartemen di Warsawa, Polandia. Sejak saat itu, SCP-3812 menjadi target pengawasan yang intensif. Penampakan fisiknya berubah-ubah secara drastis karena kemampuan anomali yang dimilikinya. Lokasi terkini dari SCP-3812 berada di atas Samudra Pasifik Selatan. SCP-3812 menunjukkan gejala skizofrenia kompleks tingkat lanjut yang dikenal sebagai sindrom Eichmann-Fedor. Gejalanya termasuk paranoia ekstrim, disforia parah, pergolakan emosi antara mania dan depresi, serta ketidakmampuan membedakan antara kenyataan dan ilusi. Selain itu, SCP-3812 juga mengalami halusinasi visual dan auditif, serta gangguan dalam merasakan stimulus yang sebenarnya tidak ada. Dalam kurun waktu 2 dekade sejak penemuannya, kondisi mental SCP-3812 terus memburuk. Awalnya ia masih bisa diajak berkomunikasi dan bahkan meminta bantuan yayasan untuk menangani kondisinya. Namun seiring waktu, ia semakin terasing dan tak lagi merespon upaya komunikasi sehingga akhirnya bertindak secara tak menentu dan tak terduga.
Kemampuannya dalam memahami dunia sekitar membuat SCP-3812 kerap memanipulasi realitas agar sesuai dengan persepsinya yang salah. Sayangnya, karena tidak ada indikator yang jelas, tidak diketahui berapa sering realitas telah diubah olehnya, kecuali saat ia meninggalkan jejak dari perubahan yang tidak sepenuhnya sempurna. Segala bentuk penahanan fisik terhadap SCP-3812 dianggap tidak mungkin dilakukan. Entitas ini akan memanipulasi realitas untuk menghancurkan fasilitas penahanan atau bahkan memindahkan dirinya ke lokasi lain. Bahkan upaya penanganan atau penghapusan memori pun akan digagalkan olehnya melalui manipulasi realitas, menjadikan semua percobaan penahanan tidak efektif. Seiring waktu, bentuk SCP-3812 telah mengalami perubahan drastis hingga hampir tidak menyerupai manusia lagi. Ia bisa memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk yang tak menentu. Di sekitarnya, kerap terjadi distorsi ruang dan waktu, seringkali disertai ledakan keras yang dapat menimbulkan kehancuran besar. Meskipun biasanya tampak pasif dan tanpa tujuan, ledakan tersebut sangat berbahaya dan seringkali mematikan bagi makhluk hidup di sekitarnya. SCP-3812 muncul dalam wujudnya saat ini pada tanggal 19 Juli 2015, tepat 10 tahun yang lalu. Mengingat sifat SCP-3812 yang tak dapat diramalkan, klasifikasi Keter nyaris tak lagi relevan. Entitas ini dapat sewaktu-waktu menyebabkan pelanggaran penahanan berskala global dan membawa dampak bencana terhadap bumi maupun realitas keseluruhan. Hingga kini, batas dari kekuatan SCP-3812 belum diketahui, dan penelitian lanjutan masih diperlukan. Namun untuk sementara waktu, klasifikasi Keter akan tetap digunakan hingga ada keputusan lebih lanjut dari Komite Klasifikasi Yayasan. Banyak yang berpendapat bahwa SCP-3812 adalah contoh ekstrim dari entitas yang terlalu kuat untuk eksis, bahkan dalam dunia fiksi yang sudah kacau seperti SCP Foundation, sebab kekuatannya tidak sekedar menembus batas ruang dan waktu, tetapi menembus batas logika, nalar, dan eksistensi itu sendiri. SCP-3812 mampu mengubah kenyataan bukan hanya lingkungan di sekitarnya, tapi juga alur waktu, peristiwa masa lalu, identitas makhluk hidup, bahkan struktur narasi dari realitas itu sendiri, dan bisa menghapus seseorang dari keberadaannya tanpa meninggalkan jejak atau membelokkan kejadian agar sesuai dengan persepsi dalam pikiran. Apa yang membuatnya lebih menakutkan adalah ia tidak sadar bahwa dirinya memiliki kekuatan ini. Ia bukan dewa yang sombong atau penjahat yang licik. SCP-3812 adalah korban dari gangguan persepsi, dan saat realitas tidak sesuai dengan persepsi itu, ia secara naluri akan memaksa realitas untuk berubah agar cocok dengan apa yang ia pikirkan. Akibatnya, dunia bisa berubah hanya karena pikirannya yang sedang kacau. SCP-3812 akan secara otomatis mengubah realitas untuk menghancurkan penjaranya, menghapus prosedur penahanan, bahkan melenyapkan para petugas yang mencoba menghadapinya. Semua ini tanpa kesadaran atau niat jahat. Ia hanya berusaha menyesuaikan kenyataan dengan pikirannya yang rusak. Dalam beberapa forum diskusi, SCP-3812 tak tergoyahkan di tier 1, dan berikut kekuatan statistiknya yang dirangkum dari karakter stats and profile karakter wiki. Dia berada di tier 1S. Namanya adalah SCP-3812 atau Voice Behind Me atau Sam Howell. Berasal dari yayasan SCP. Jenis kelaminnya pria dan usianya tidak diketahui. Klasifikasinya entitas anomali kelas Keter. Dia memiliki kekuatan dan kemampuan, yaitu karakteristik fisiologi beyond dimensional, keberadaan dimensi tinggi, pembengkokan realitas, manipulasi konseptual seperti yang tersirat saat dia menghapus seluruh konsep yang ada sejak tahun 1980-an dari realitas dengan kesadaran kolektif semua makhluk hidup. Dia dapat manipulasi ruang dan waktu dan terus-menerus menciptakan anomali spasial dan temporal yang dapat disertai dengan ledakan tiba-tiba yang mampu menggeser atau merusak ruang waktu lokal. Omni manipulasi energi, manipulasi cuaca, manipulasi void. Dia ini dapat menghapus hal-hal sampai semua ingatan tentang mereka hilang dan hanya kenangan samar dan retak yang tersisa dalam pikiran manusia. Kemudian manipulasi ledakan, penciptaan, perubahan bentuk, telepati, telekinetis, teleportasi. Causality tipe 5, manipulasi hukum, manipulasi fisika, perlawanan terhadap pembatalan kekuatan. Jadi SCP-3812 sama sekali tidak terpengaruh oleh bidang anti-metafisik yang dihasilkan oleh SCP tak dikenal, dan sisa-sisanya saja menjadi asal mula dari SCP-239. Dia mampu memanipulasi gravitasi, manipulasi plot yang sama sekali tidak dapat dibatalkan oleh entitas yang dikenal sebagai Ben yang menuliskan dan menetapkan hukum narasi SCP-3812. Dan dia, SCP-3812, dengan mudah menolak semua upaya pembunuhannya. Pembatalan kekuatan, karena dia dapat membatalkan kekuatan, tidak ada yang dapat beradaptasi atau menolak kemampuannya.
Dia memiliki potensi serangan yaitu di tingkat extraverse, di atas lapisan alpha di mana terdapat narasi tingkat tinggi yang tak terbatas, dan SCP-3812 naik ke penulisnya. Entitas yang jauh lebih lemah telah menimbulkan kerusakan besar pada lapisan alpha. Salah satu narasi tingkat tinggi termasuk SCP-001 yang berisi penulis dan pembacanya sendiri. Narasi tingkat rendah tidak dapat ingin mengakses alam yang lebih tinggi. Narasi tingkat tinggi dapat menghapus yang lebih rendah seperti yang kita lakukan dengan fiksi. Benar-benar melampaui segala bentuk konseptualitas. Narasi yayasan dengan sendirinya memiliki dimensi tak terbatas dan tak terhitung banyaknya. Dewa dengan kaliber yang lebih rendah berada di atas ketidakterbatasan absolut. Konsep platonis tidak ada artinya baginya. Jauh lebih kuat dari SCP yang dapat menghancurkan setiap kemungkinan bentuk literasi maupun manifestasi. Dia melampaui SCP-5999 dan SCP-5500 yang dapat membunuh pembaca manapun dengan memanifestasikan diri mereka sendiri. Dimensi kelima berisi semua alam semesta yang ada sebagai bagian dari dirinya sendiri, dengan konsep-konsep seperti bilangan transfinite dan konsep transendensi juga menjadi bagian dari dirinya sendiri. Semua metaverse ini adalah bagian dari satu lapisan multiverse berlapis tak terbatas. Di luar lapisan tak terbatas dari narasi terbatas pada matematika yang lebih tinggi, konsep, dan lain sebagainya. Dia melebihi patafisik, metafisika, dan logika itu sendiri, kebal terhadap penghancuran naratif dan semua jenis pembengkukan realitas. Dia melampaui batasan penciptanya sendiri dan penulis tak terbatas dalam gelembung narasi yang lebih besar dari satu sama lain. Memandang rendah penciptanya, kekuatannya tidak akan pernah berhenti tumbuh mencapai dan melampaui proporsi yang tidak logis. Proposal Swan dan SCP-5999 tidak berdaya melawannya. Hypercanon dapat memungkinkan headcanon dan artikel yang ditulis di luar SCP menjadi kenyataan dalam sebuah narasi. Dia ini omnipresent, kekuatan angkatnya tidak relevan, kekuatan menyerang, daya tahan itu berada di tingkat extraverse dan extraversal, stamina-nya tidak ada habisnya, jangkauan serangan extraversal, peralatan standar tidak ada. Julukan The Voice Behind Me juga mencerminkan keterasingan dan kegilaan. SCP-3812 tidak lagi mampu melihat dunia seperti kita. Ia hidup dalam realitasnya sendiri dan suara di belakang itu adalah simbol dari kenyataan alternatif yang menghantuinya. Realitas yang mungkin diciptakan oleh pikirannya sendiri yang sudah retak. Beberapa peneliti dalam lore SCP menyebutkan bahwa SCP-3812 sudah eksis di atas lapisan realitas kita. Jadi bisa saja, Voice Behind Me bukan cuma suara dari pikirannya, tapi suara dari tingkat realitas yang lebih tinggi. Suara dari para entitas atau struktur naratif yang mempengaruhi hidupnya, atau lebih menakutkan lagi, suara dari penulis dunia ini. Dan itulah sebabnya banyak orang yang percaya bahwa SCP-3812 bukan hanya terlalu kuat untuk dikalahkan, tetapi terlalu rusak untuk diselamatkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.